Catherine yang terkejut mendengar suara teguran itu merasa khawatir mereka akan mendapatkan masalah karena ketahuan oleh penjaga istana. Namun ternyata itu adalah Pangeran Hidayat. Sejak kecil, Catherine suka membaca buku-buku dongeng. Di dalam buku dongeng, sang putri selalu berhasil meraih cintanya. Memakai gaun yang indah itu memang merepotkan, tapi cinta itu sangatlah indah. Dan saat melihat orang tuanya, Catherine yakin bahwa romantisme itu memang nyata. Meskipun sayangnya itu tidak bertahan lama. Kedua orang tuanya meninggal bersamaan saat dia di umur yang masih muda. Bahkan saat upacara pemakaman kedua orang tuanya belum selesai, pamannya datang membuat keributan. Dengan alasan bahwa dia juga bagian dari keluarga, pamannya menawarkan bantuan untuk menduduki tahta karena putra mahkota masih sangat muda. Paman yang dulu sangat ramah itu berubah sikap hanya dalam sekejap, dan kakaknya lebih mementingkan urusan kekaisaran daripada menjadi seorang kakak baginya. Tanpa tempat untuk bersandar, Catherine Iberia terombang-ambing untuk waktu yang lama. Dia berperilaku kasar dan semaunya. Namun ketika dia tersadar, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Cinta pertamanya yang dia kira adalah takdirnya diambil oleh gadis yang bahkan lebih anggun dari seorang putri kekaisaran. Sedangkan satu-satunya keluarga yang dimilikinya sekarang terjebak di dalam dunia yang luas dan menakutkan, di mana dia tidak berdaya untuk menolongnya. Yang dia dambakan hanyalah seseorang yang menganggap dirinya sudah cukup, seseorang yang menerima dirinya apa adanya dan mencintai setiap bagian dari dirinya. Karena itulah, saat dia bertemu dengan Pangeran Hidayat, dia tidak bisa melepaskannya. Dia harus memastikannya bagaimanapun caranya. 5 tahun dalam keheningan, lalu muncul kabar tentang hubungannya dengan wanita lain. Semua itu seakan mengatakan padanya bahwa dia bukanlah separuh jiwanya, bukan pria yang selama ini dia impikan. Namun tetap saja, mungkin tidak disangka, Pangeran Hidayat ternyata bisa langsung mengenali Catherine yang sedang menyamar. Erdin yang tidak peka dengan situasinya membela bibinya itu bahwa dia dan pelayannya Sally hanya sedang berjalan-jalan karena dia tidak bisa tidur. Pangeran Hidayat rupanya mengikuti permainan Erdin dan berpura-pura tidak mengenali Catherine. Kemudian dia mengantar mereka kembali ke kamar. Catherine sebenarnya mencoba untuk memancingnya berbicara, tapi Pangeran Hidayat langsung berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Catherine merasa sangat kesal. Dia membanting rambut palsunya sambil berkata kasar. Sadar bahwa perbuatannya di depan anak-anak itu tidak benar, Catherine mencoba menjelaskan. Namun dia menyadari bahwa Lilia sudah tidak ada di dalam kamar. Kemudian Edith, Kilian, dan Anna bangun untuk mencari Lilia. Mereka berpencar dan Anna berpesan kepada Erdin dan Sarah untuk tetap diam di dalam kamar. Belum lama mereka mencari, seorang wanita datang menggendong Liliana yang sedang tertidur. Lilia terbangun dan Putri Nadia menyerahkan kembali Lilia kepada Edith. Edith yang tadinya sangat khawatir mengetahui Lilia menghilang, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Putri Nadia. Tapi tanggapan Putri Nadia ternyata mengejutkan. Rupanya dia mengenali wanita berambut perak yang ada di sebelah Edith. Dia sedikit mengejek bahwa kamar yang disiapkan Nasir ternyata kurang pas dan sangat memalukan di depan para bangsawan kekaisaran. Putri Nadia mengajak mereka masuk untuk berbicara. Dia yakin saudaranya Nasir pasti sudah menceritakan tentang keadaan Hamed yang sedang panas karena adanya persaingan penerus. Setiap calon mengandalkan bakat unik mereka untuk membentuk masa depan Hamed. Ada yang berniat menjadikannya kekaisaran, ada yang ingin menjadikan Hamed sebagai negara dengan kemampuan teknologi tinggi, dan ada juga yang berniat menjadikannya negara adidaya ekonomi. Akan lebih baik jika semuanya hanyalah perdebatan tentang nasib negara, tapi nyatanya mereka terlibat dalam intrik istana demi ambisi tahta. Raja saat ini membiarkan ini semua terjadi dan hanya mengamati siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Itulah sebabnya Putri Nadia membutuhkan sekutu yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa bertarung sambil saling mempercayakan punggung satu sama lain, yang bisa selalu berada dekat dengannya, namun tidak menginginkan tahta. Dan tepat saat itulah Pangeran Hidayat muncul. Masyarakat sempat heboh karena ada bangsawan kerajaan yang kembali secara ajaib. Namun karena dia tidak memiliki kekuatan pendukung, Pangeran Hidayat datang mencari Putri Nadia dan mengusulkan sebuah kesepakatan. Jika dia berhasil menjadikan Putri Nadia sebagai ratu, maka Putri Nadia akan mengabulkan keinginan Pangeran Hidayat. Dia dan Pangeran Hidayat bukan benar-benar sepasang kekasih. Itu hanya rumor yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan agar posisi Putri Nadia menjadi semakin kokoh dan akan lebih mudah bagi mereka untuk bertindak bersama karena semua orang menyukai romansa yang indah. Putri Nadia menceritakan semua ini karena dia ingin mendapatkan dukungan dari Duke dan Duchess Ludwig agar dia bisa segera menjadi ratu dan agar Pangeran Hidayat juga bisa segera bebas. Akan merepotkan juga jika para pewaris garis keras yang suka menyerukan perang mengetahui bahwa Putri Kekaisaran diam-diam mengunjungi istana. Putri Nadia pergi meninggalkan ruangan itu setelah memberikan waktu kepada Kilian dan Edith untuk mempertimbangkan hal ini sampai waktu sarapan besok. Ini memang terlihat seperti tawaran biasa, tapi bagi Kilian, ini justru terdengar seperti sebuah ancaman. Di sini, Catherine merasa sangat bersalah. Dia menyesal dan meminta maaf, serta berjanji akan bertanggung jawab. Sementara Anna berpamitan untuk mengantar Liliana serta memeriksa anak-anak. Mereka kembali berdiskusi. Kilian mengingat bagaimana pandangan masyarakat terhadap Putri Nadia, seorang putri yang luar biasa dan membenci perbudakan. Dia juga dikenal sebagai satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang memperhatikan rakyat biasa. Meskipun mungkin itu hanyalah tindakan semata untuk mendapatkan dukungan, setidaknya itu masih lebih baik daripada kandidat lain yang bahkan tidak melakukan apa-apa. Kilian berniat mencari tahu apa sebenarnya yang Putri Nadia inginkan dan berniat menemui Putri Nadia untuk membahasnya saat sarapan besok. Di sisi lain, Putri Catherine kembali terpukul. Dia pikir dengan bantuan Edith, dia akhirnya bisa mengambil perannya sendiri di istana. Namun setelah bertemu dengan Putri Nadia, Catherine baru menyadarinya bahwa dia masih tiba-tiba terdengar suara Anna berteriak dan masuk sambil menggendong Lilia dan menggandeng Sarah. Erdin telah menghilang.